masih bersama dengan Ibu, masih di Indonesia Asik ya. Oke, kita masuk pada langkah-langkah dalam menyusun paragraf argumentasi. Langkah yang pertama, itu kita membuat topik terlebih dahulu ya. Lalu langkah yang kedua, menetapkan tujuan dari si karangannya. Langkah yang ketiga, melakukan observasi lapangan. Langkah yang keempat, membuat kerangka karangan. Ya, lalu yang kelima ini mengembangkan kerangka karangan ya. Tadi dari membuat lalu kita kembangkan. Lalu langkah yang terakhir adalah membuat kesimpulan ya. Oke, manfaat dari paragraf argumentasi ya. Kita masuk pada manfaatnya. Manfaatnya ini kita ambil saja dua ya. Manfaat yang pertama ini bisa digunakan untuk menulis karya ilmiah. Sedangkan manfaat yang kedua ini bisa dipakai untuk mengkritik sesuatu ya. Kita masuk pada pola pengembangan paragraf argumentasi. Pola pengembangan paragraf argumentasi ini ada 4 ya. Ibu jelaskan dulu yang pertama ya. Pola yang pertama adalah pola analogi atau perbandingan. Nah, pola ini berupa penalaran secara induktif dengan membandingkan dua hal yang memiliki persamaan ya, atau memiliki banyak persamaannya. Nah, contohnya di pola analogi perbandingan. Sifat manusia ibarat padi yang terhampar di sawah yang luas. Ketika manusia itu meraih kepadaian, kebesaran, kekayaan, sifatnya akan menjadi rendah hati dan dermawan. Begitu pula dengan padi yang semakin berisi. Ia akan semakin merunduk. Apabila padi itu kosong, ia akan berdiri dengan tegak. Pola ini ya, jika kita analisis, maka sifat manusia itu ya, jika dia hebat, maka dia itu akan menjadi rendah hati dan dermawan. Ya, ini sama seperti padi ya. Jika padi itu berisi ya atau sudah matang, maka dia akan semakin merunduk. Nah, ini disamakan dengan sifat manusia ya. Berikutnya kita masuk pada pola yang kedua. Pola generalisasi atau umum ya. Pola ini adalah pola yang menggunakan penalaran secara induktif dengan cara menarik kesimpulan secara umum berdasarkan sejumlah data. Berikut contoh yang kedua, pola generalisasi atau umum. Setelah karangan anak-anak kelas 5 diperiksa, ternyata Ali, Toto, Alex, dan Burhan mendapat nilai 8. Anak-anak yang lain mendapat nilai 7. Hanya Maman yang mendapat nilai 6. Dan tidak seorang pun mendapat nilai kurang. Boleh dikatakan anak kelas 5 cukup pandai mengarang. Nah, jika dianalisis maka akan terstruktur seperti ini. Khusus yang pertama ini adalah Ali, Toto, Alex, Burhan mendapat nilai 8. Sedangkan kata khusus yang berikutnya adalah selebihnya nilainya 7. Kata khusus yang ketiga, Maman nilainya 6. Kata khusus yang keempat, tidak ada nilai kurang dari 6. Nah, jadi umumnya itu adalah, atau kata umumnya adalah anak kelas 5 cukup pandai ya. Oke, kita masuk pada pola yang ketiga, pola sebab akibat. Pola ini dimulai dengan fakta khusus yang menjadi sebab sampai pada kesimpulan yang menjadi akibatnya ya. Seperti pada contoh yang akan Ibu bacakan. Contoh yang ketiga, pola sebab akibat. Kemarau tahun ini cukup panjang. Sebelumnya, pohon-pohon di hutan sebagai penyerap air banyak yang ditebang. Di samping itu, irigasi di desa tidak lancar. Ditambah lagi dengan harga pupuk yang semakin mahal dan kurangnya pengetahuan para petani dalam menggarap lahan pertaniannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan panen di desa ini selalu gagal. Nah, dari contoh pola tersebut kita bisa analisis ya, seperti uraian berikut. Sebab yang pertama, kemarau panjang. Sebab yang kedua, pohon-pohon di hutan penyerap air ditebang. Sebab yang ketiga, irigasi di desa ini tidak lancar. Sebab yang keempat, harga pupuk yang semakin mahal. Dan sebab yang terakhir, kurangnya pengetahuan petani. Nah, menimbulkan akibat panen di desa ini selalu gagal. Oke, kita masuk pada pola yang terakhir ya, pola yang keempat, pola akibat sebab. Nah, pola ini dimulai dengan fakta yang dianggap sebagai akibat, kemudian menuju pada sebab yang ditimbulkan oleh akibat tersebut. Nah, contoh pada pola ini ya seperti yang akan Ibu bacakan. Jumlah anak jalanan di kota-kota besar semakin hari semakin bertambah.
Mereka memenuhi jalan-jalan utama di pusat kota dengan segala tingkah dan aksinya. Berbagai macam cara mereka lakukan agar dapat bertahan hidup di jalanan. Dari cara yang sopan hingga pada cara yang paling brutal. Mereka berkeliaran di jalan dan mencari hidup dengan cara meminta-minta. Fenomena seperti ini mulai tampak menggejala ketika krisis ekonomi melanda negara kita. Krisis yang berkepanjangan ini menjadi penyebab kesulitan hidup di segala sektor dan bidang ya. Oke, nah jika dianalisis maka akan seperti ini ya uraiannya. Akibat yang pertama, anak jalanan semakin bertambah. Akibat yang kedua, anak jalanan memenuhi jalan-jalan utama. Akibat yang ketiga, anak jalanan bertahan hidup di jalanan. Akibat yang keempat, anak jalanan berkeliaran meminta-minta. Akibat yang kelima, krisis melanda di segala sektor. Dan penyebab dari semua akibat ini adalah krisis yang berkepanjangan. Ya. Nah, dari pola-pola yang tadi sudah Ibu jelaskan, pola mana yang menurut kalian paling mudah? Berikutnya, Ibu akan menjelaskan perbedaan paragraf argumentasi, eksposisi, dan persuasi ya. Pada paragraf eksposisi, ini biasanya menjelaskan ataupun menerangkan. Sedangkan pada paragraf persuasi ini biasanya untuk mempengaruhi pembaca untuk berbuat sesuatu seperti yang kita inginkan. Sementara pada paragraf argumentasi ini untuk mempengaruhi pembaca supaya menyetujui bahwa pendapat yang kita kemukakan ini benar ya. Lalu perbedaan yang kedua, pada paragraf eksposisi ini menggunakan contoh, grafik, tabel, dan lain sebagainya untuk menjelaskan sesuatu yang kita kemukakan. Nah, pada persuasi ini biasanya menyertakan alasan bersifat motorik dalam karangan. Sedangkan pada argumentasi ini biasanya memberi contoh untuk membuktikan bahwa sesuatu yang kita kemukakan ini benar. Lalu perbedaan yang terakhir yang ketiga, penutup pada akhir eksposisi biasanya menegaskan lagi ya sesuatu yang sudah kita uraikan di bagian yang sebelumnya. Sementara penutup pada akhir argumentasi biasanya berupa kesimpulan atau sesuatu yang telah diuraikan sebelumnya. Nah, demikian penjelasan Ibu mengenai paragraf argumentasi. Sampai bertemu lagi di penjelasan-penjelasan berikutnya. Bye, tetap di mana? Indonesia asik.